Muhammad Ghifari Akbar, seorang remaja pemulung yang viral karena membaca Al-Quran di tengah kesibukannya, akhirnya resmi menjadi anak angkat Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber sendiri memiliki cita-cita dan harapan besar bahwa Akbar akan menjadi ulama besar di tanah air. Namun sayang, sebelum melihat cita-citanya terwujud, Syekh Ali Jaber dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama karismatik yang sangat dicintai umat Islam itu wafat. Keluarga Akbar sendiri merasa terpukul atas kepergian Syekh Ali Jaber. Seperti inilah ungkapan Unan Suherman, ayah dari Akbar, ketika ditemui di kediamannya di Kampung Sodong, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Pak, ketika Bapak mendengar kabar Syekh meninggal, perasaan Bapak seperti apa? Astagfirullah, subhanallah, kaget sekali. Saya nggak bakalan menyangka. Kenapa? Karena saya sudah melihat dia itu sudah agak mendingan, sembuh, bisa berbicara seperti ya kayak biasanya gitu. Makanya saya dengar bahwa Syekh Ali Jaber wafat, saya terasa sok, hampir saya nggak bisa ngapa-ngapain, lemasnya badan saya gitu, nggak menyangka. Kalau nggak ingat sama takdir yang Allah kehendaki, ya saya nggak menyangka lah pokoknya gitu. Pertama kali Bapak mendengar kabar Syekh meninggal dari mana, Pak? Dari keponakan saya gitu, keponakan saya yang dia terus kontak sama Akbar gitu. Bahkan saya juga nggak tahu, saya kan lagi di kapil gitu, bikin kakak gitu. Tahu-tahu dari TV juga mungkin ya? Iya katanya, Mang, ada acara di TV One, ada acara Syekh itu meninggal. Terus saya sejak saya dikasih tahu sampai sore hampir maghrib ya, sampai selesai saya melihatnya gitu, sangat sedih sekali gitu, nggak menyangka pokoknya gitu. Sejak Syekh meninggal, posisi Akbar sejak Syekh dirawat di mana, Pak? Sejak Syekh dirawat itu di Bogor ya, di Batu Kembar. Itu lagi pesantren di Ustadz Rizki. Dia dititipkan sama itunya ajudan Syekh Ali Jaber gitu. Dititipkan dulu 3 bulan, udah 3 bulan katanya mau ya umroh katanya gitu. Ya mudah-mudahan sesudah 3 bulan dia ya itu yang namanya Akbar, hafalan itu udah agak mendingan ya gitu, hafalannya ya, mudah-mudahan kedepannya gitu, janji itu mudah-mudahan terbukti gitu. Tapi nggak menyangka sampai sekarang juga saya lagi gimana gitunya kedepannya Akbar ya, mudah-mudahan gitu. Tapi saya nggak terlalu mengharapkan Akbar itu umroh, karena kan yang mengajaknya udah wafat, udah meninggal, Syekh Ali Jaber. Makanya saya pasrah sama yang kuasa, serahkan aja sama yang kuasa. Saya nggak tahu Akbar itu dibawa sama siapa atau dibimbing sama siapa ke depannya gitu. Tapi sekarang lagi di Batu Kembar di Bapak Ustadz Rizki gitu. Berarti sampai sekarang itu Akbar masih sama Ustadz Rizki ajudan Syekh gitu? Iya, bukan ajudan Syekh itu namanya Pak Iskandar. Itu temennya Bapak ajudan Pak Iskandar yang nitipkan ke Pak Ustadz Rizki. Ya namanya Akbar itu dititipkan sama Ustadz Rizki. Dia bilang nitipkan dulu 3 bulan biar pesantren dulu, biar hafalan gitu di sana, biar nggak terganggu sama orang lain. Kan di sana
terbatas gitu ya, nggak terlalu banyak gitu. Jadi fokus gitu buat dia untuk mengajinya gitu. Harapan Bapak, walaupun Syekh ini sudah meninggal gitu, Akbar apakah mau tetap di pesantren di sana, Pak? Ya kalau saya nggak tahu ya, itu tergantung anaknya. Kalau saya mengharapkan di mana-mana juga kalau pesantren itu kan baik, tapi itu tergantung sama anaknya. Kalau saya mah ya di sana nggak apa-apa gitu. Itu apanya? Karena saya udah pernah nemui itu Pak Ustadz Rizky, dia baik, dia ramah gitu. Bahkan saya nitipkan kakaknya Akbar ke Bapak Ustadz Rizky, dia nerima, alhamdulillah gitu. Masya Allah, saya juga nggak menyangka gitu bakalan seperti itu. Benar-benar saya bangga sama Pak Ustadz Rizky itu. Dia tidak apa, bahkan saya nggak ngasih apa-apa sama Ustadz Rizky, tapi dia baik, dia nerima apa adanya gitu. Saya kagum sama kebaikannya gitu. Semenjak Syekh dirawat atau Syekh meninggal, Bapak sudah komunikasi dengan Akbar? Kalau saya komunikasi ya kemarin di WA itu, bahkan saya jam 11.30 saya berkomunikasi sama Akbar kemarin gitu. Masih tahu Akbar bahwa Syekh Ali Jaber udah wafat. Dia juga nggak gimana gitu ya, dia juga kaget gitu, kaget. Oh, pas tahu-tahu dia lihat di HP, ya udah meninggal ya, wafat Pak. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan, kita sama-sama mengaji bareng ya. Alhamdulillah kemarin juga kan sekalian pengajian di Masjid Al-Ikhlas Kampung Sodong RW 11 Kelurahan Muara Sanding, diadakan pengajian buat Syekh Ali Jaber gitu. Alhamdulillah. Amanah dari Syekh sendiri kan akan menjadikan Akbar seorang ulama dan seorang hafiz gitu Pak Ya. Dan niat Akbar juga mungkin sama seperti itu. Nah, dengan meninggalnya Syekh ini, Bapak melihat semangat dari Akbar seperti apa Pak? Dia tunggu ada perubahan, bahkan dia pakai itu, pakai kayak Syekh, pakai itu apa, sorbannya gitu. Kata Akbar, Pak, saya ingin meneruskan perjalanan Syekh, bahkan saya pakai sorbannya. Gak tahu sorban itu dari siapa, kan saya itu suka pakai sorban hitam, merah putih. Kalau kemarin itu Akbar sorban hitam gitu yang pakai dia gitu. Tapi dia bahkan semangat, pingin meneruskan cita-citanya, ingin meneruskan perjalanan Syekh gitu. Pokoknya ingin menjadi ulama gitu, ulama. Bahkan dari segi penampilan pun ingin meniru dan meneruskan beliau gitu. Iya, ingin meniru, bahkan ia ingin meneruskan Syekh Ali Jaber itu. Pingin banget dia gitu. Tapi kedepannya saya bahkan bingung gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sosok ulama atau kiai buat Akbar gitu, buat ya kedepannya gitu yang lebih baik gitu. Sesudah saya Ali Jaber wafat, mudah-mudahan ada penggantinya ke depannya gitu. Pesan Bapak kepada Akbar seperti apa nih Pak? Ya, pesan saya kepada Akbar, Pesan Bapak kepada Akbar seperti apa Pak? ya pesan saya buat Akbar ya, semoga Akbar itu menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama, katut dari agamanya. Semoga dia menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, apalagi masyarakatnya. Kalau dia sudah menjadi ulama, janganlah sombong, janganlah membandingkan antara
orang lain sama dia. Kalau ilmu gitu, kita harus sama-sama berbagi gitu. Diibaratkan, dicontohkan sebagai syekh itu kan baik gitu ya, ramah, meskipun dia ya ilmunya sudah tinggi, tapi dia bisa merangkul sama anak kecil. Saya juga terharu, dia lagi hafid Quran anak-anak itu. Saya baik banget gitu. Saya kadang-kadang belum melihat kayak Syekh Ali Jaber itu. Bahkan dia itu bisa mencium tangan anak kecil gitu. Kalau orang lain kan jarang-jarang gitu, tapi dia sungguh baik sekali ya. Sungguh baik sekali budi pekertinya gitu. Sekarang ini Pak, adik-adik Akbar yang sama Bapak ini berapa orang? Adik Akbar sekarang ada 3 itu ya. Buat ya saya juga kepingin gitu ya, Akbar menjadi orang sukses. Bukan sukses masalah punya perusahaan, punya kekayaan, tapi sukses di dalam keilmuan gitu. Bahkan saya kepingin banget dia menjadi ulama besar. Bahkan kalau dia punya pesantren, kepingin dia cita-citanya pingin punya pesantren. Saya nggak tahu gimana gitu ya kalau dia benar-benar sukses. Saya kepinginnya gimana kalau dia sukses punya pesantren, apalagi jadi ulama. Saya mau membawa adik-adik Akbar ke sana. Bahkan saya bangga banget gitu, kepingin cita-cita saya punya anak soleh, anak yang berguna, apalagi jadi kiai atau ulama. Saya kepingin banget, karena kalau saya sudah meninggal, siapa lagi yang mau mendoakan saya kecuali anak yang soleh itu. Saya bilang sama Akbar gitu. تجي